Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau tunjukkan prinsip kerja APAR. Ini namanya APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian bagian-bagiannya dan penggunaannya untuk mengatasi kebakaran di kos Pondok Birali atau di kos Bumi Hijau. Pertama kita tahu bagiannya, ini namanya hose ya, selang. Kemudian ada bagian yang terbuat dari plastik. Ini gunanya untuk kita pegang supaya nanti tidak kena hose, tapi kita kena yang di nozzle. Ini namanya nozzle di hose. Kemudian ini namanya handle. Handle ini yang kita pakai untuk angkat. Jadi ngangkat itu harus begini posisinya. Nah, handle. Kemudian ini namanya lever. Lever ini yang kita pakai untuk mengeluarkan pemadam media pemadam api. Kemudian yang di sini ini namanya pin pengunci, supaya kalau kita bawa-bawa atau jatuh dia nggak bisa, lever ini tidak bisa tekan ke bawah. Kemudian ini namanya bracket atau cantolan. Bracket ini nanti dipasang di sini, yang ada lubang ini pasang di sini. Kemudian dibaut ke dinding. Jadi nanti posisi menggantung seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian bagian dari tabung ini ada namanya pressure gauge. Pressure gauge ini menunjukkan tekanan di dalam. Harusnya tetap di warna hijau. Bisa dilihat ya. Zoom. Di warna hijau artinya media pemadam cukup, tidak kosong dan tidak juga berlebihan. Kalau berlebihan di sisi yang paling merah harus dirilis atau dikurangi pressure-nya. Kalau kurang harus di-refill atau diisi ulang. Oke, kemudian untuk siap dipakai, ini nozzle harus dipasang di bagian sini. Ini dikasih selotip, kemudian dipasang, diputar searah jarum jam untuk dikencangkan. Oke, setelah kencang, nanti kita gantung di tempat yang berpotensi untuk kebakaran. Kalau di Birali di dapur, kalau di Bumi Hijau nanti kita gantung di dapur juga. Oke, prinsip pertama pada saat pengenalan APAR ada 3 jenis APAR ya. Ada yang kelas A, kelas B, kelas C. A itu untuk padatan mudah terbakar, seperti kayu, kertas. Kemudian kelas B ini untuk cairan mudah terbakar, seperti bensin, spiritus, atau thinner. Kelas C ini untuk listrik. Jadi setiap media punya peruntukan. Kenapa kita bilang nggak boleh listrik, tidak boleh pakai air atau yang basah, harus pakai yang kering. Nah, itu yang kita pakai biasanya dry chemical atau dry powder, karena air bersifat konduktor. Jadi kalau kebakaran listrik kita pakai air, itu sama aja kita memberikan konduktor yang bisa mengantarkan listrik kemana-mana, malah berbahaya. Jadi pertama kita tahu dulu kebakarannya apa, kemudian media yang kita pakai sesuai apa enggak. Kalau untuk kebutuhan umum biasanya itu all purpose, itu buat A, B, C itu bisa digunakan. Oke, kemudian tabung APAR ini ada 2 macam. Ada yang punya cartridge di luar, ada yang punya tekanan sudah di dalam. Ada yang bisa dipakai berkali-kali, ada yang sekali coblos harus dihabiskan. Nah, media yang ada di dalam ini, penekannya, media penekan itu memakai nitrogen. Kenapa nitrogen? Karena nitrogen itu gas inert yang tidak mudah terpengaruh oleh temperatur. Kalau kita taruh di luar ruangan, dia nggak mudah terbang. Kalau kita taruh di suhu yang rendah, dia tidak mudah membeku. Makanya kalau ban mobil atau ban motor itu kita kasih nitrogen, dia lebih aman karena tidak mudah untuk pecah. Itu gunanya nitrogen atau gas yang tidak mudah terpengaruh suhu. Nah, tipe yang ini nitrogennya sudah ada di dalam tabung. Kalau yang tipe yang nitrogen di luar, cartridge, itu harus kita pecahkan dulu segelnya, lalu kita arahkan, baru kita pencet. Tapi yang ini tipenya, cara penggunaannya
Sekarang begini, ketika kita ketemu kebakaran misalnya, kita angkat handle ya, jangan pencet lever ya, kita angkat handle, kemudian kita taruhkan di tempat yang kita bisa padamkan, terus cabut pin. Nah, bisa dilihat ini pin ya, cabut pin di sini, kemudian setelah dicabut itu kita berdiri berlawanan di atas angin. Tahu di atas angin? Kalau misalnya angin kebakaran itu ke sana, maka kita berdiri di atas api, jangan di bawah api. Kalau kebakaran di sana, kita berdiri di sana, kita susah untuk memadamkan api. Jadi arah angin ke sana, kita berdiri di sini, padamkan ke sana, ke kanan. Kalau arah angin ke sana, kita berdiri di atas angin untuk memadamkan ke arah sana. Oke, nah kemudian ini segel ya, ini disegel supaya nggak tahu bahwa belum pakai. Kemudian setelah cabut pin, arahkan ke atas. Ingat, yang dipegang ini bagian plastik, jangan yang bagian rubber. Kenapa? Karena kalau kita keluarkan media pemadam, ini bisa dinginnya sangat dingin. Kalau kita pegang material yang dingin banget, yang terjadi apa? Kadang-kadang lengket. Nah, kulit kita dinginnya keserap, jadinya kena luka bakar. Itulah kenapa kalau kita kadang-kadang ngejilat es, lidah kita nempel. Kenapa? Karena saking dinginnya media yang keluar ini menyerap panas tubuh sehingga kulit itu justru luka bakar. Makanya disiapkan ini nozzle. Nah, pegang nozzle. Oke. Kalau kita tangan kidal begini, tapi kalau kita tangan normal kanan, yang kiri angkat, kanan pegang nozzle. Oke. Kemudian sebelum mendekat ke api, dicoba dulu. Dicoba. Contohnya begini. Nah, sekarang begini. Oke. Pada saat kita tekan lever, kita mau coba ya, kebakaran di sana. Kita pasang begini, kita pencet lever. Jangan sekali-kali buka atau kepala kita di sini ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita jebolkan pressure, sudah ada pressure, ini ada kemungkinan fail atau kemungkinan lepas. Pernah kejadian, begitu dia pecah begini, ini hantam balik mukanya. Nah, jadi usahakan ketika kita pencet lever posisi aman dan pencet lever cus sekali, nanti apar siap digunakan. Oke, sekarang kita tenteng handle, jangan pencet lever, handle pasang, kemudian arah api. Setelah yakin posisi pas, kita arahkan ke pangkal api. Oke, pangkal api, antara api dan media yang terbakar, kemudian kita pencet dan di squeeze. Ini artinya menyapu. Nah, ini menyapu supaya api itu diusir. Api itu ditutup, semua media yang terbakar itu ditutup. Kita squeeze, kemudian sudah selesai kita taruh lagi. Nah, tipe apar yang begini bisa digunakan beberapa kali sampai pressure-nya habis. Oke, ya, terima kasih. Lihat ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mau coba menggunakan apar langsung ke tanah ya. Pertama, kita lihat arah angin dari sebelah kanan saja ke arah kiri. Dan contoh yang terbakar di sini, maka kita berdiri di atas media terbakar, di atas angin betul ke sana, kemudian kita ambil apar. Ingat yang dipegang handle, jangan dipencet lever. Kita ambil apar, kemudian kita tarik satu full pin, tarik pin. Oke, pin sudah ditarik, kemudian kita coba arahkan dulu ke atas. Oke, tadi sudah bekerja bagus. Kemudian pressure bagus, kita arahkan langsung ke tempat yang terbakar. Ya, contoh 1,
ada dry chemical, jadi bisa dipakai berkali-kali. Setelah kita semprot, pressernya masih warna hijau. Oke. Keperluan berikutnya kita pasang pinnya supaya nggak gampang ketekan lagi. Oke, kemudian apar siap kita gantung lagi di tempat yang memerlukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.